Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Novagianti dari 10 Akuntansi 3 akan mempresentasikan materi IPAS bab 3. Judulnya adalah jenis interaksi dalam ekosistem simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme, dan simbiosis terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisasi yang berbeda jenis tetapi saling menguntungkan satu sama lain. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan dan saling memberikan manfaat tanpa ada yang merasa dirugikan. Contohnya kupu-kupu dan bunga. Kupu-kupu yang hinggap di bunga akan mendapatkan nektar dari kaki kupu-kupu yang berpindah tempat dari bunga pertama ke bunga kedua. Sedangkan bunga akan terbantu dalam melakukan aktivitas penyerbukan karena dari dalam bunga atau pucuk bunga terdapat sari-sari yang sangat lezat. Yang kedua adalah simbiosis mutualisme. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua organisme yang berbeda, di mana salah satu organisme mendapat manfaat tanpa memberikan efek positif atau negatif pada organisme lainnya. Organisme yang diuntungkan biasanya mendapatkan makanan, tempat berlindung, dukungan dan pergerak dari organisme lain. Contohnya adalah ikan remora yang melekat pada hiu tanpa merugikan hiu tersebut. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis adalah salah satu jenis simbiosis, yaitu hubungan ketergantungan antara dua organisme yang menguntungkan salah satu organisme dan merugikan organisme lain. Salah satu organisme disebut parasit dan organisme lain disebut inang. Parasit mendapatkan keuntungan dari inang, sementara inang dirugikan oleh parasit. Contohnya adalah lalat buah dan buah-buahan. Ketika buah-buahan yang sedikit berlubang dihinggapi oleh lalat buah, maka lalat buah akan meletakkan telurnya di celah buah-buahan tersebut, sehingga kemudian larva dari lalat tersebut akan menumbuh di sana sehingga menyebabkan kebusukan. Contoh lainnya di kehidupan sehari-hari adalah seperti nyamuk dan manusia. Nyamuk yang menghinggapi manusia akan memberikan dampak negatif kepada manusia sendiri. Salah satu contohnya adalah kita bisa terserang oleh DBD, sementara nyamuk akan mendapatkan manfaatnya. Nyamuk akan kenyang oleh darah kita yang sehat. Dan contoh terakhir yang saya ketahui adalah
kutu rambut dan rambut manusia. Jika kita dihinggapi kutu, kita akan sangat merasa gatal dan sangat-sangat risih. Kepala kita gatal dan darah kita berkurang. Sementara kutunya itu mendapat kehidupan di atas kepala kita. Itu namanya bukanlah sedekah yang bermanfaat ya. Itu merusak kita. Oke. Segitu materi yang bisa saya presentasikan untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan salah pengucapan. Saya Safira pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi bab 4, yaitu kompetensi di alam liar. Kompetisi dalam biologi adalah interaksi antara organisme atau spesies yang bersaing untuk mendatangkan hidup yang sama. Kebutuhan yang sering diperebutkan antara lain adalah makanan, sumber air, tempat berlindung atau sarang, dan pasangan untuk kawin. Kompetisi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, kompetisi interspesifik, yang kedua, kompetisi intraspesifik, yang ketiga, kompetisi interensi. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang kompetensi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah persaingan antar spesies yang berbeda untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang diperebutkan bisa berupa ruang, makanan, air, hingga cahaya. Selanjutnya, ciri-ciri kompetisi intraspesifik. Ciri-cirinya adalah kompetisi terjadi ketika dua atau lebih populasi dalam satu wilayah memiliki kebutuhan yang sama. Yang kedua adalah kompetisi dapat menyebabkan individu memperoleh kebutuhan hidup yang lebih sedikit, bahkan kematian atau perpindahan individu. Yang ketiga, kompetisi dapat menjadi secara langsung antara individu melalui kekerasan seperti perkelahian, pencurian, atau pertarungan ritual. Keempat, kompetensi dapat mengurangi efektivitas makan spesies yang lemah. Contoh kompetisi interspesifik. Seperti dua spesies burung bersaing untuk mendapatkan makanan di hutan yang sama. Dan juga singa dan harimau yang merupakan makhluk hidup yang termasuk karnivora atau hewan pemakan daging. Ketiga, ikan kecil dan udang yang memiliki tubuh yang sama kecil. Selanjutnya adalah kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik adalah persaingan antar spesies yang berbeda untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang diperebutkan bisa berupa ruang, makanan, air, hingga cahaya. Ciri-cirinya adalah kompetisi terjadi ketika dua atau lebih populasi dalam suatu wilayah memiliki kebutuhan yang sama. Kedua, kompetisi dapat menyebabkan individu memperoleh kebutuhan hidup yang lebih sedikit
sedikit, bahkan memakan atau perpindahan individu. Contoh kompetisi interspesifik adalah dua spesies burung bersaing untuk mendapatkan makanan di hutan yang sama. Singa dan harimau makan daging. Selanjutnya adalah kompetisi intraspesifik, adalah persaingan yang terjadi antara individu dari spesies yang sama. Kompetisi ini terjadi karena dua atau lebih individu dari spesies yang sama secara bersamaan menuntut pengguna sumber yang terbatas. Ciri-cirinya adalah kompetisi intraspesifik terjadi karena pemenuhan kebutuhan populasi atau individu, semakin tingginya kedapatan tanaman, semakin kuat pula kompetisi untuk mendapatkan sumber daya seperti cahaya, air, dan nutrisi. Contohnya adalah dua pohon ek yang tumbuh terlalu berdekatan, saling berebutan sinar matahari dan nutrisi. Dan juga dua rusa jantan bersaing untuk mendapatkan pasangan. Kompetisi interferensi adalah jenis kompetisi yang terjadi dalam sistem ekologi ketika individu saling mengganggu satu sama lain. Kompetisi ini dapat terjadi secara langsung dan bersifat fisik, seperti ketika individu mengganggu makan, bertahan hidup, reproduksi, atau pembentukan fisik individu lain. Contohnya adalah gorila jantan yang mengganggu agresi fisik atau menunjukkan agresi untuk melarang jantan lain mengakses pasangannya. Rusa merah jantan berkuku besar yang mendominasi secara komparatif tergantung pada musim. Ciri-cirinya adalah individu saling mengganggu secara langsung, individu saling mengganggu dengan cara agresif, individu saling mengganggu untuk mencegah perubahan fisik individu lain.